Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadatul kiram. Allahumma sholli ala nabil karim wa rasulil azim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ard fanzur kaifa kana akibatul mukazzibin. Hadza bayun linnas wal mau'izatil hasanah wala takhafu wala tahzanu yantu amma in kuntum mu'minin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sekalian, akhina fillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini, saat ini, sampai dengan detik ini Allah tidak jemu-jemunya, selalu dan senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat yang tiada tara. Sampai Allah mengklaim, apabila kamu ingin menghitung-hitung nikmatku, wala tuhsuha, demikianlah Allah katakan, engkau tidak akan mampu menghitung nikmat. Maka sepatutnya lah kita memperharui diri kita, merehabilitasi diri kita, agar kita menjadi hamba Allah yang pandai-pandai bersyukur kepadanya. Bersyukur dalam artian kita ingin menata hidup kita sebagai hamba Allah yang selalu dan taat kepada aturan-aturannya. Karena itulah jaminan Allah untuk kita diselamatkan di dunia wal akhirah. Saudara-saudara sekalian, Allah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dari sesuatu yang tidak ada, maka atas kadar Allah, atas izin Allah, dari tidak ada, maka atas izin Allah kita diciptakan menjadi ada, menjadi sesuatu yang terbentuk yang kita sebut sebagai manusia. Maka insya Allah keberadaan kita dari tidak ada menjadi ada atas izin ciptaan Allah itu, maka Allah yang Mahalik yang menciptakan kita pasti punya tujuan untuk apa kita dihadirkan dari tidak ada menjadi ada. Pasti yang mengadakan kita itu punya maksud-maksud dan tujuan-tujuan tertentu kepada kita, sehingga kita hadir di dunia ini. Maka kita mengikuti alur kehidupan sejak zaman dahulu, hari ini, dan yang akan datang. Hidup ini, kata orang-orang bijak, sesuatu yang misteri. Kita tidak tahu kapan dia berawal, dan kita tidak tahu kapan pula dia berakhir. Maka dalam alur kehidupan itulah kita berada di dalamnya. Insya Allah keberadaan kita di sini atas takdir Allah. Maka Allah yang Maha Kuasa memberi tuntunan kepada kita yang disebut ad-dinul Islam, yang kita istilahkan dalam bahasa Indonesia sebagai agama Islam. Sesungguhnya din itu bukan hanya sebatas agama, tapi din itu mencakup seluruh kehidupan di dunia wal akhirah. Peranti-peranti, jalan-jalan petunjuk yang Allah berikan kepada kita agar kita napak tilas dalam kehidupan itu, sebagaimana nabi-nabi terdahulu, sebagaimana rasul-rasul terdahulu, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Maka itulah potret kehidupan sebagai bekal dari diri kita untuk kita berjalan di atas sunnah-sunnah Allah itu. Saudara-saudara sekalian, marilah sejenak kita melihat ke belakang, bagaimana agama ini diperjuangkan. Lihatlah bagaimana Muhammad Rasul sebagai suri teladan yang baik. Sendiri Islam, yang lain kafir. Sendiri Islam, yang lain munafik. Sendiri Islam, yang lain musyrik. Lebih banyak yang benci daripada yang cinta, lebih banyak yang merongrong daripada yang menolong. Tapi karena agama ini bisa diuji kebenarannya, maka Muhammad hadir untuk membuktikan kebenaran itu.
Sungguh pun untuk menghadirkan sebuah kebenaran yang datang dari sisi Allah itu amat mahal harganya. Inilah agama Islam yang sekarang kita sebut sebagai ad-dinul Islam. Tumbuh jauh dari negeri Arab yang jauh, Jazirah Arab yang laut, 1400 tahun yang lalu. Maka atas perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat yang diikuti oleh para tabi'in, sahabat-sahabat serta pejuang-pejuang Islam, ulama-ulama Islam, dibawalah petunjuk Allah yang disebut ad-dinul Islam ini dari Jazirah Arab yang jauh sampai ke satu negeri yang dulu disebut sebagai Hindia belakang. Negeri kita belum dikenal dengan nama Indonesia. Negeri ini, tempat yang kita duduki ini, dulu dikenal dengan nama Hindia belakang yang akhirnya menjadi Nusantara. Atas dasar perjuangan beliaulah yang di dalamnya berapa banyak harta yang dikorbankan, betapa banyak tenaga yang disumbangkan, betapa banyak pemikiran yang dicurahkan, yang semuanya itu ditumpahkan agar risalah Islam ini sampai ke negeri ini. Yang kita hari tinggal membaca dan melihat hasil perjuangan beliau yang mahal. Kalau kita pada hari tidak memahalkan perjuangan beliau, maka sungguh naif kehidupan kita ini. Islam yang dibawa ini sungguh tiada ternilai. Maka nikmat Islam yang kita hari ini kita hadir dalam hidup kita adalah suatu nikmat yang sungguh tidak ternilai. Saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah, inilah yang dibentuk oleh Muhammad Rasulullah, memperkenalkan ad-dinul Islam untuk menjadi akidah dalam diri kita. Akidah dalam bahasa keren, dalam bahasa kekinian sering kita sebut ideologi. Ide itu cita-cita, lohen itu ilmu. Ilmu untuk mencapai satu cita-cita, satu komitmen seseorang untuk mencapai cita-citanya. Maka untuk mencapai cita-cita itu, orang berpikir keras bagaimana untuk meraih cita-cita yang tinggi itu. Namun apabila untuk meraih ideologi itu atau cita-cita itu hanya berdasarkan kemampuan berpikir kita, maka ketahuilah kita sebagai manusia berkemampuan hanya terbatas. Kebenaran dan kebaikan yang kita pahami hanya terbatas, hanya sedikit yang kita pahami. Maka perlu tuntunan Tuhan, perlu hudan dari sisi yang menciptakan kita, agar kita belajar sedikit demi sedikit, mengambil hikmah sedikit demi sedikit, agar keterbatasan kita semakin lama semakin meluas. Karena memang perjalanan hidup ini adalah perubahan dan menuju perubahan yang baru. Dari perubahan yang lama menuju perubahan yang baru. Kita harus mampu mengatasi perubahan-perubahan itu atas dasar akidah, atas dasar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebab apabila kita berkehidupan berdasarkan kemampuan berpikir kita yang terbatas, maka insya Allah hasilnya juga terbatas. Kalau outputnya terbatas, kalau inputnya terbatas, maka outputnya juga terbatas. Demikian saudara-saudara sekalian. Sebagai contoh, Rusia yang dianggap negara maju punya ideologi sendiri yang disebut ideologi komunisme dan sosialisme. Sebesar Rusia terbatas, hanya orang Rusia yang meyakini ideologi itu dapat membawa masyarakatnya kepada kebahagiaan yang hakiki. Terbatas oleh teritorial, terbatas juga oleh waktu. Maka insya Allah yang terbatas ini tidak bisa diterima di teritorial yang lain. Sehingga karena pemikiran manusia itu bermacam-macam untuk mencapai cita-cita, maka lahirlah bermacam-macam ideologi. Saudara-saudara sekalian, kita kembalikan akidah kita kepada ideologi yang melahirkan kita, yang menciptakan kita, yaitu ideologi atau komitmen kita kepada Allah. Insya Allah apabila kita berkeyakinan dan kita nyatakan kita bersama Allah, maka insya Allah iman yang ada dalam hadis sanubari kita akan menuntun kita ke jalan keselamatan dan kemuliaan. Insya Allah mudah-mudahan Allah membenarkan tekad kita untuk meraih apa yang disebut hidup yang husnul khotimah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.